Salah satu topik dan praktek yang paling salah kaprah di dalam Scrum yang saya tahu adalah tentang story point. Bahkan Scrum tidak pernah menciptakan story point. Ron Jeffries lah yang menciptakan story point untuk digunakan dalam tim XP. Faktanya lagi, Ron sampai menyesal menciptakan story point. Salah kaprah yang paling umum terjadi tentang story point adalah story point dan juga velocity digunakan untuk mengukur kemampuan tim. Story point digunakan untuk mengestimasi waktu pekerjaan agar bisa selesai. Dari dua hal itu saja sudah melahirkan turunan salah kaprah lainnya yang makin hari saya lihat makin aneh. Sialnya lagi, mengubah cara penggunaan story point dalam suatu perusahaan atau organisasi bukanlah hal yang mudah. Sudah mendarah daging bahkan mudah menjadi pakem. Di cerita berikut, ada perspektif lain bagaimana kita bisa memanfaatkan story point tanpa harus berurusan dengan manajemen yang sudah terlanjur salah kaprah. Mungkin ini cocok untuk teman-teman developer atau teman-teman yang menggunakan story point di dalam timnya. Ceritanya dimulai pada saat sprint planning. Satu tim kecil sedang berdiskusi tentang item-item atau backlog yang akan dikerjakan di dalam satu sprint ke depan. Mereka sedang memilih sprint backlog. Sebelumnya mereka sudah sepakat tentang urutan item-item tersebut, dan sekarang mereka sedang berdiskusi tentang penentuan story point. Poin utama dari cerita tadi adalah tentang memvalidasi asumsi dan juga memahami perspektif orang lain. Asumsi bisa sangat merugikan jika tidak divalidasi. Kemungkinan besar setiap orang memiliki asumsi yang berbeda-beda terhadap suatu pekerjaan. Asumsi yang tidak divalidasi dan tidak paham perspektif orang lain justru akan menambah kompleksitas pekerjaan tersebut dan juga berpotensi menambah pekerjaan lain. Story point adalah bahasa universal yang bisa digunakan oleh tim untuk memvalidasi asumsi satu dan yang lainnya, dan juga memahami perspektif lain tentang effort, resiko, kompleksitas, value, dan hal lainnya. Jika setiap orang memiliki asumsi yang sama dan mampu memahami perspektif satu sama lain, ini tentunya akan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengantisipasi kesalahpahaman di kemudian hari. Meluruskan kembali tujuan adanya story point yang sudah terlanjur salah kaprah seperti sekarang ini bisa dikatakan sulit, karena sepertinya sudah dianggap seperti janji untuk mendapatkan kepastian. Kita suka dengan yang pasti-pasti tentunya. Oleh karena itu, pakailah story point secara berbeda dan yang lebih berguna untuk keuntungan tim. Mengubah cara pandang dan cara kerja dalam menentukan story point untuk tim, karena pada akhirnya tim jugalah yang akan mengerjakannya. Dari tim, oleh tim, dan untuk tim.